إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwan wa akhwat dan ummahat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka mengikuti petunjuk as-salafus salih dengan cara yang ihsan sampai datangnya hari pembalasan. Para jemaah rahimakumullah, syukur kedua kalinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ketiga dari kajian kita membaca ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kitab yang kita baca bersama ialah syarah dari Al-Ustaz Yazid hafizahullah wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihha wal 'afiyah, sampai di halaman atau di poin yang keberapa? Sekarang poin C, yaitu niat baik tidak dapat mengubah yang haram. Betul Pak ya? Atau keliru? Kalau di kitab saya halaman 21 sama? Beda dikit ya. Baik. Dari judul ini kita mengerti bahwasanya semata-mata niat yang baik tidak akan mungkin ia mengubah yang haram atau yang haram itu menjadi boleh. Sebagaimana Ustaz Yazid mengatakan, niat baik tidak dapat mengubah yang haram. Haram tetap haram. Ini contoh sangat banyak. Contoh, ia begitu mulianya ibadah haji atau umrah, niatnya baik, bahkan ingin memberangkatkan kedua orang tua, kedua mertua, kedua atau banyak orang kerabat kita. Alangkah mulia niat.
dia lalu dengan cara yang haram, mencuri uang, merampok apalagi, atau korupsi, mencuri diam-diam alias diam-diam korupsi, terang-terangan merampok namanya. Kalau dia di jalan cegat orang, mukulin, nyiksa, begal namanya. Lihat, niat yang baik tidak akan bisa mengubah sesuatu yang hukumnya haram menjadi boleh. Enggak bisa. Apalagi contohnya, niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ya satu kalimat yang sangat besar dalam Islam. Berangkat dari ayat dalam surah Ali Imran, ketika Allah firmankan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah umat yang sebaik-baiknya, berarti umat di antara umat-umat terdahulu. Umat Nabi kita lah yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Jika ada syaratnya, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sangat mudah beramar ma'ruf, ya, namun sangat sulit ketika menegakkan nahi mungkar. Apa makna amar ma'ruf? Menyuruh kepada hal yang baik. Sebaliknya nahi mungkar ialah melarang, mencegah dari hal-hal yang mungkar atau tidak baik. Dari dua ini mana yang mudah? Yang pertama. Nah, dari itu jika umat ini menegakkan dua hal dari begitu banyak hal-hal yang harus ditegakkan, dia akan menjadi umat yang terbaik. Nah, contoh tadi ialah orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara atau tanpa ilmu, niatnya bagus. Dia melarang orang untuk tidak bermain, baik dia judi atau main apapun ketika berkumandangnya azan. Berhenti dulu lebih kurang 10 menit. Tapi caranya minim ilmu, miskin ilmu, dia bentak orangnya, dia balikan itu meja judi, dia ancam orang, dia pukul orang. Enggak baik caranya. Ya, kalau tanpa ilmu, tanpa hikmah, khawatir jatuh kepada yang haram. Sudah begitu banyak contoh. Mari kita baca apa yang ditulis oleh Ustaz Hafizahullah. Kata beliau, sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap muslim dan muslimah bahwa niat tidak dapat mempengaruhi yang haram. Oleh sebab itu, sebaik apapun niatnya dan semulia apapun tujuan seseorang, maka niatnya tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak dapat melepaskan sifat kekotoran. Sebab memang inilah yang menjadi sebab pengharamannya. Lihat poin pertama, niat yang baik atau sebaik apapun niat, seikhlas apapun niat, dia tidak dapat menghalalkan yang haram. Sesuatu yang telah terlarang tidak akan mungkin bisa dia menjadi dianjurkan. Sesuatu yang telah haram, ada niat yang baik, haram tadi tidak akan mungkin berubah menjadi haram. Begitu indahnya nama-nama yang haram lalu diubah untuk menjadi tabrir, pembolehan. Lihat, riba bahasa kita dirubah atau ditambah namanya agar menjadi pembolehan. Jadi apa? Bunga bank. Tidak akan mungkin dia menjadi halal walaupun diubah namanya.
atau dengan tujuan dia untuk memberi orang lain bantuan yang orang lain. Lain halnya apa hukum dia berinfak dengan harta riba, lain hukumnya. Seperti orang lihat jemaah, ia berbuat dosa besar dengan niat tujuannya untuk keliru. Ketika orang ingin mencari harta dengan cara yang haram, niatnya untuk menghajikan orang seperti tadi, nggak akan bisa. Ia pekerjaan yang haram tersebut, ribawi, ataupun dia merampok atau menipu orang, ia nggak akan bisa. Ia ujung-ujungnya menjadi boleh untukmu karena niatmu menghajikan orang tua, nggak bisa. Selanjutnya, begitu panjang diterangkan oleh Al-Ustaz. Kita ambil poin D. Niat baik juga tidak dapat mengubah sesuatu yang bid'ah. Ini lagi menyebar ataupun masa-masanya orang mengajarkan sesuatu yang bid'ah. Apa kata beliau? Ketika sebagian orang melakukan perbuatan bid'ah, mereka beralasan bahwa amal mereka dilakukan dengan niat yang baik. Begitu banyak ketika orang berbuat bid'ah, sadar ataupun tidak sadar, tahu dia ataupun dia pura-pura enggak tahu, dia bid'ah. Walaupun ada niat yang ikhlas, tidak akan mungkin diterima. Karena apa? Ada satu nilai, ada satu syarat yang dia tidak dia miliki. Sekurang-kurangnya kita dari dulu kita mengenal bahwasanya diterimanya amal dengan dua syarat yang besar. Al-ikhlas mungkin dia miliki, tapi yang namanya mutaba'atul rasul atau al-ittiba', sesuaikah dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ajarkan atau beliau sampaikan? Tentunya bid'ah bukan dari Nabi. Walaupun ada orang atau banyak orang yang mengatakan ada bid'ah, tapi hasanah. Jemaah, kita sering menyampaikan bahwasanya begitu banyak hal yang sunnah ditinggalkan. Lalu kenapa perkara-perkara yang sifatnya bid'ah, walaupun kita katakan bid'ah hasanah, kenapa yang sunnah ini enggak dikerjakan jemaah? Contoh, apa yang kita perbuat sebelum berkumandangnya azan? Apa kira-kira? Sebelum azan berkumandang, nanti zuhur atau asar kita pulang ke rumah, asar nanti. Sekurang-kurangnya harusnya kita kerjakan ialah persiapan. Kalau hadas besar, diangkat dengan cara mandi junub. Hadas kecil dengan cara berwudu. Jika tidak ada air, tayamum. Ini namanya raf'ul hadath, untuk menghilangkan hadas. Baik. Lalu sebelum masuk ke kamar mandi, adakah doa? Ada. Lalu ketika dia buang air, baik dia besar atau kecil, adakah adab dalam membuang air? Ada. Begitu besarnya bab dalam kitab-kitab hadis atau kitab fikih, apa yang ditulis ikhwan? Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci. Kaum wanita lebih komplit lagi. Darah yang keluar saja 3 jenis: darah haid, nifas, jika yang ketiga al-istihadah.
cara mandi junubnya laki dan perempuan tidak ada perbedaan, iyalah, tapi yang lebih apa? Bukan lebih ribet, lebih spesifik lah katakan. Kalau rambut yang panjang, ya harus diuraikan begitu. Kuku yang panjang, nah ini lagi masalah besar. Ya, kadang-kadang panjang, subhanallah ya kawan. Dengan apa antum mau cebok? Allah mustahil. Ini budaya bukan dari Islam. Jemaah. Lalu kemudian lihat ketika habis haid atau habis nifas, tanyakan kepada istri kita. Kalau yang paham, nah sebegini besarnya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tertuang di hadis-hadis yang sahih. Para ulama, para fuqaha dengan rapi menulis. Kenapa enggak lebih sibuk dengan ini? Jemaah. Belum kita Allahu Akbar ya ikhwan. Belum melangkah ke masjid. Baru hanya taharah saja. Menggunakan siwak umpamanya. Kan sudah jarang. Mohon maaf. Bukan memuji diri, bukan. Sebagian anak-anak kita di sekolah bahkan kaget. Apa ini? Jijik. Lihat. Kalau tidak ada yang berbuat ikhwan, nanti orang menganggap mungkar ini kotor, kotor. Jemaah. Subhanallah. Ya, berpakaian Islam mengaturnya. Lalu memakai minyak wangi alangkah bagusnya. Kalau memungkinkan kita qabliyah di rumah, itu yang terbaik. Zuhur usahakan kalau bisa waktu panjang 4 rakaat dengan 2 salam. Rutin begini ikhwan, bukan hanya sekali, 5 kali sehari semalam. Kenapa enggak kita berusaha sesuai dengan sunnah? Lalu yang terpenting dari yang ini, 2 ini ialah kedua-duanya penting, tapi yang menjaga keikhlasan. Dengan cara apa? Terus membina tauhid. Ya ada riya ditepis, ada ingin ujub dipuji ditepis. Kalau ini ikhwan serius kita, belum lagi ikhwan lihat, kita mengenal namanya 5 syarat solat. Lalu kemudian lihat keluar rumah ada doanya. Ya kita pasang niat untuk solat apa? Zuhur. Lalu kemudian memasang sendal atau sepatu dari kaki kanan. Kalau kita ingat itu ikhwan, sunnah Rasulullah, berpahala. Inilah manfaat mengkaji niat ini. Lalu ketika kita berangkat kaki kanan, wajib kita yakini bahwasanya Rasul bersabda tentang ini. Kanan yang kita ayunkan menaikkan derajat, kiri yang kita ayunkan menghilangkan satu dosa. Kalau ini ikhwan kita perhatikan, subhanallah, ini aja banyak hadis. Taib kita belum hafal doa berangkat ke masjid. Allahumma ja'al qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Belum kita baca jemaah. Sama halnya kita mau tidur, banyak zikir, banyak ayat yang kita baca, ada doa yang kita baca. Ketika bangun tidur, 1 doang. Berangkat ke masjid, begitu banyak persiapan kita. Ya taharah, berpakaian, niat yang lurus, ya berwangi-wangian, yaitu afdal. Doa keluar rumah, masang sendal, baca doa dari Allah, maj'al qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Sampai kita ke masjid, melepaskan sendal kaki kiri. Ingat itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naik tangga baca apa? Kan panjang doanya. Sekurang-kurangnya Allah maftahli abwaba rahmatik, sekurang-kurangnya. Langsung ke masjid. Apakah langsung buka HP? Jemaah buka HP itu lama. Kenapa? Pesan masuk, transfer berhasil 3M.
Sekurang-kurang kita buka, ngejawab, terima kasih Pak, kan begitu. Ngambil waktu enggak? Ada. Baik, boleh sah-sah saja. Kadang-kadang kita berbuat. Sudah, atau mungkin ambil HP untuk di silent boleh. Lalu apa yang pertama kita kerjakan ketika masuk ke masjid? Tahiyatul masjid. Kalau waktu masih panjang, subhanallah ikhwan, bisa membaca surah yang panjang dengan khusyuknya kita. Ya, pas kita salam muadzin dia mengucapkan azannya atau dengan azannya, mudah kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergantung ketinggian ilmu kita tentang lafaz Allahu Akbar tersebut. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita tafakkurkan, apa yang kita tadabburkan ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang antum pikirkan tergantung keilmuan kita, tergantung dekatnya kita kepada Allah, tergantung dalam atau dangkalnya dari apa yang kita dengar tadi. Habis azan kita baca doa pada azan. Apa yang Nabi sabdakan? Barang siapa yang membaca doa pada azan, halat lahu syafaati, berhak dia mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Kita kenapa enggak kita cari kapan azan ini, kapan azan, untuk apa? Berdoa. Lalu apa? Kita meyakini dengan izin Allah, berdoa kepada Allah agar mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Salat. Kalau zuhur usahakan ikhwan 4 rakaat dengan 2 salam. Nah, ketika belum qamat, waktu masih banyak, kira-kira mungkin 4 menit, kita udah 4 rakaat dengan 2 salam. Apalagi amalan yang terbaik sebelum qamat. Ini kan butuh ilmu. Berapa doa yang kita hafal? Lalu doa yang paling masuk ke hati kita, yang sangat kita butuhkan apa? Dan doa itu semua kita inginkan agar Allah kabulkan. Tapi ada doa yang kita rasakan khusus, kita ulangi berkali-kali. Apa contoh ikhwan yang sering Nabi doakan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kadang kita baca ketika sujud, ya sebelum salam. Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Begitu mudahnya orang tergelincir. Itu apa ikhwan? Dalam doa itu, sebagus dan setinggi apapun ataupun setinggi mana ilmu kita, fikih kita, semakin terasa lezatnya berdoa itu. Qomat, kita pun bangun, luruskan shaf. Ikhwan, kalau begini semua kita merasakan, bayangkan 5 kali sehari semalam, keluar dari masjid pun masih ada kita baca apa doa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku mohon kepadamu karuniamu. Pulang kita sampai ke rumah tidak ada bacaan. Ini kan namanya zikir lepas, zikir mutlak. Bisa kita bersalawat, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai kita ke rumah, assalamualaikum, bismillah. Bukankah yang Allah tawarkan kepada kita dari orang yang menegakkan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang kita tuju. Sesungguhnya orang yang salat atau sesungguhnya ibadah salat tersebut bisa menahan, mencegah pelakunya dari berbuat keji dan munkar. Antum bayangkan ikhwan kalau membaca ini ayat, bagaimana orang yang jarang sholat, orang yang rajin sholat berjamaah, bahkan imam di masjid, apakah suci dari dosa? Dia kadang berbuat dosa, jatuh, bergelimang, tobat, jatuh, tobat lagi. Itu orang yang imam di masjid. Gimana kalau cuma 3 waktu? Viral, hanya 3 waktu katanya di Quran, viral. Berita ini ribut lagi.
bukan ulama yang ngomong. Yang penting apa? Like, terus share. Apa yang ketiga? La ilaha illallah. Jamaah. Semakin jauh kita yang namanya apa? Keikhlasan itu. Kita enggak mengukur orang lain dia enggak ikhlas. La ilaha illallah. Nah, sudah apa yang terjadi ikhwan bagi orang yang sama sekali tidak salat? Katanya wali majzub. Cuma ada muncul di tahun 2021 wali majzub, wali yang tidak lagi ingat kecuali Allah, kecintaannya murni mutlak hanya kepada Allah, sehingga apa? Tertarik akal sehatnya. Manusia memandang dia orang gila, ia gila karena sudah tertarik akal sehatnya. Kenapa? Ingat dia cuma Allah, ya, dan dia cintanya hanya kepada Allah. Kata mereka. Ya, enggak juga. Dia masih ingat dengan lepas tanggung jawab katanya, enggak lagi berbuat ya kewajiban-kewajiban. Orang yang berbuat kewajiban saja rutin 5 kali sehari semalam masih enggak berbuat dosa. Kadang bagaimana orang enggak berbuat maksiat? Apakah dia lepas dari berbuat sayiat? Afwan, bagaimana orang yang tidak lagi mengerjakan kewajiban-kewajiban termasuk salat? Dia katakan cukup di rumah, cukup dengan eling-eling saja. Bahkan Jumat kenapa enggak ke masjid, enggak dia ke Mekah. Inilah penyimpangan jemaah. Lalu agar dia anggap boleh hal yang menakjubkan, dikasihlah dia 4 huruf wali. Paham tak? Jadi perkara ini ikhwan besar ini. Ya, yang ini yang kita harapkan ikhwan, rutin kita sholat berjamaah. Ini baru satu rukun Islam. Ya, belum lagi kita apa? Menunaikan zakat, saum, al-hajj, umrah. Baik, ini tiangnya agama, na'am. Bagaimana dengan muamalah? Belum atau jarang kita birrul walidain, kedua mertua, kedua orang tua, tetangga kita, kerabat dekat dan jauhnya. Jangan disangka ikhwan hampir 2 tahun ya kita lockdown terus. Kau apa namanya? Pandemi ini. Jarak berjauhan walaupun tiap malam video call. Nah, sehingga ikhwan inilah yang membuat kita apa? Terus belajar, terus memperbaiki niat kita, dan terus kita banyak menuntut ilmu, menggali agar setiap amal yang kita kerjakan kita ingin menapaki jejaknya. Ya as-salafus salih, yang terdepan dan tertinggi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lalu tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ya alaihim rahmatullah. Baik. Ikhwan, kita ulang kembali. Ketika sebagian orang melakukan perbuatan bid'ah, mereka beralasan bahwa amal mereka dilakukan dengan niat yang baik atau tidak bertujuan melawan menentang syariat atau tidak mempunyai pikiran untuk menambah sesuatu dalam agama atau tidak terbersit dalam hati mereka untuk mengerjakan bid'ah. Bahkan sebagian mereka berdalil dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sudah, untuk menjelaskan sejauh mana tingkat kebenaran, maka cara mereka menyimpulkan dalil dan beberapa alasan yang mereka kemukakan tersebut, maka dengan memohon pertolongan Allah Taala kami akan jelaskan. Nah, inilah beliau jelaskan di sini. Apa di antaranya ikhwan? Ya, harus ada yang namanya dalil. Kemudian ada praktek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada perintah ataupun ya hadis qauli dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara-perkara ketika beliau meninggal dunia, para sahabat mengerjakannya bukan bid'ah. Ya,
lebih-lebih apa yang diperbuat oleh As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Paling terkenal di zaman As-Siddiq membukukan Al-Quran, bukan bid'ah. Yang kedua ialah zaman Umar, yang terkenal ialah mengumpulkan tarawih dengan satu imam. Dan zaman Umar bin Uthman bin Affan, beliau apa? Coba, termasuk orang yang mengikuti jejaknya Umar Abu Bakar Siddiq, mengumpulkan Al-Quran di satu mushaf, dan kemudian ia dengan menggunakan lughah atau dialek orang Quraisy. Jemaah, bahkan di zaman Uthman, apa yang terkenal ketika beliau hari Jumat menambah satu azan. Ini perkara besar, belum tuntas di negeri kita ini. Perkara bid'ah, mereka memiliki satu kalimat dari yang bid'ah tadi agar bisa dan boleh tambah satu kalimat hasanah itu. Saya ulangi kembali ikhwan, tadi apa yang ingin kita kerjakan, ibadah apa yang Nabi amalkan, apa yang para sahabat kerjakan, cukup. Kalau kita mau serius, cobalah hitung-hitung tadi hari Jumat, apa yang kita kerjakan ikhwan. Ada tambahan amal, baca Quran, banyak bersalawat, bahkan at-tabkir. Tahu at-tabkir ikhwan? Bukan berpikir. At-tabkir, bakkara yubakkiru tabkiran. At-tabkir, ada tahu maknanya? Datang hari Jumat berpagi-pagian atau pagi. Sampai Syekh Al-Albani mengatakan ini sunnah hampir punah. Prakteknya para sahabat ikhwan, mereka datang sekitar jam 7 pagi. Ngapain? Jangan tanya ngapain. Kita yang gak kuat 5 jam, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sangat dianjurkan memperbanyak salat sunnah. La ilaha illallah. Bisa enggak? Datang kita pas orang mau azan. Yang lucunya di depan melangkahi orang. Allah, kenapa mencari yang bid'ah? Coba, kenapa mencari bid'ah? Yakinlah ikhwan, apa yang kita amalkan akan dipinta oleh Allah tanggung jawab nanti. Dapat dari mana? Siapa yang memahaminya? Ya, harta saja Allah tanya, apalagi amal. Kehati-hatian kita ini lah ya jamaah, kita ngerem. Ada enggak contoh dari Nabi? Contoh, ada yang bawa buku enggak? Zikir pagi petang, ada. Itu bukan Arba'in Nawawi ya. Tahu ya, zikir pagi petang banyak enggak? Banyak. Yang merutinkan pagi dan sore sekurang-kurang membaca 100 kali apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Bisa. Kadang ketika sakit puas banget, tobat ya Allah, sembuh. Janganlah tuduh orang, jangan tunjuk orang. Nih, berarti apa? Kita yang fakir ikhwan, kita yang miskin, enggak ada apanya. Bacalah sirah para sahabat yang kita menisbahkan diri kepada mereka. Satu sahabat yang kita baca ikhwan, kerdil di hadapan kita, amalan kita, ilmu kita. Lalu mereka berjuang dari kota Mekah, caci maki, hartanya habis. Bahkan ketika hijrah itu, kita bahas ya di wal hadis, itu berat luar biasa.
meninggalkan segala-galanya. Ketika hijrah, mampukah dia jual semua barang-barang di kota Mekah, hartanya dia jual, taruh di satu ATM? Bisa? Mana ada ATM dulu? Gak ada uang kertas. Berarti apa? Antum lihat ikhwan, orang yang kaya di kalangan para sahabat Rasul, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kan sampai dia ke kota Madinah, mau dagang, minjam uang dengan sahabat Ansor yang Nabi telah muakhah, persaudarakan. Ya, satu orang Muhajirin, satu orang Ansor, Nabi persaudarakan, layaknya seperti saudara kandung. Ibnu Auf bertemu dengan seorang saudagar besar orang Ansor bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ditawarkan rumah, ditawarkan istri. Kalau kita GR Pak, langsung mana kuncinya? Tanah, surat tanah. Itu kita. Ini jilmiznya Rasulullah. 13 tahun digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat guru mereka ketika hijrah saja. As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya sediakan 2 onta, kita mau hijrah ini. La, saya bayar wahai As-Siddiq. Padahal dia menantunya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal As-Siddiq mertuanya Rasul. Tapi beliau, saya bayar wahai As-Siddiq. Pernah enggak di kota Madinah, ikhwan, dengan rumah Nabi yang sesederhana mungkin, perkakas rumah yang sangat sederhana mungkin, pernah enggak beliau ngomong, Utsman, tolong abah deh dari Avanza ganti Innova? Pernah? Beliau mengatakan motivasi, siapa yang mampu membeli bi'ru rumah, sumur mata air milik Yahudi yang dia jasa sangat rakus, membeli dengan begitu susahnya sampai kaum muslimin membeli 5 liter air untuk kehidupan dan memberikan minuman hewan ternak dengan harga yang mahal. Sedih Rasulullah. Siapa yang bergerak untuk membelinya? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, yang kaya raya, tapi enggak pernah Rasul. Mungkin diam-diam ketemu 4 mata. Kenapa? Nabi yang telah bersabda, ya ikhwan, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Berarti apa? Pemberi itu lebih mulia daripada yang menerima. Kadang kita tidak meminta. Itulah jemaah. Ya. Apa yang terjadi, ikhwan? Utsman Ibnu Auf radhiyallahu anhu meminjam kepada sahabatnya Sa'ad bin Ar-Rabi', dan dia kembangkan hartanya, subhanallah. Waktu yang sebentar dia bisa mendapatkan modal. Pinjamannya dia kembalikan, dan kaya raya ke depan hari. Jadi ikhwan, begitu hebatnya para sahabat, gurunya Rasulullah, contoh langsung Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang bahkan dengan Rasulullah. Tahu akhwan berapa Utsman sumbangkan harta ketika peperangan yang terakhir kali Nabi ikuti? Kita enggak tahu. Sebegitu orang ketika menjabat khalifah, 6 tahun terakhir menjadi khalifah, dicaci lagi. Yang pada akhirnya orang-orang Khawarij memenggal kepala. Jemaah, mari ya. Jadi subhanallah ikhwan, begitu banyak perkara-perkara sunnah, zikir, salat, saum, zakat, berbuat kebaikan, infak, sedekah. Ya, katakanlah ibadah yang besar ba'da at-tauhid, ba'da al-islam, birrul walidain. Lihat para sahabat. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba itu kita ikuti. Ngapain yang bid'ah-bid'ah tadi? Atau yang khilaf-khilaf tadi? Kenapa yang diambil yang ittifaq-ittifaq saja? Belum azan sudah siap berangkat ke masjid, datang sebelum azan, qabliyatu at-tahiyatul masjid, kita berdoa, menjawab sabah azan, berdoa azan.
Udah 4 rakaat 2 salam ba'da zuhur, lalu kita berdoa, masih ada waktu berselawat, berzikir, istighfar. Ba'dal fajar kalau mampu kita sampai syuruk, alangkah besarnya pahala seperti ibadah umrah. Ada yang istiqamah ikhwan. Selasa sibuk mencari hal-hal yang bid'ah, ramai, ia semarak, besar. Tapi yang begini, baik mana yang ahli zikir kata mereka? Zikir Allah 1000 kali. Atau dulu ada Monas berzikir, dia enggak? Subhanallah, silakan ikuti apa yang Nabi katakan. Ada 7 golongan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Di antara yang 7 ada yang terakhir 7 itu apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dari hadis Abu Hurairah rawahu Bukhari. Laki-laki yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesepian. Paling tepat waktunya apa? Ketika apa? Seperti malam, tahajud. Ia berzikir kepada Allah, mungkin dia salat, mungkin baca Quran, mungkin dia berdoa atau ia tafakkur. Lalu ia bisa apa? Meleleh air mata. Bisa. Kadang kita menangis karena mengenang bapak tadi meninggal, menangis gitu. Sudah, ini. Ya kawan, kalau bukan kekuatan ilmu, dorongan tauhid yang lurus, dekat dengan akhirat, kalbu kita tergantung dengan akhirat. Bacalah hadis-hadis ketika Nabi kita berfirman bahwasanya Adam, ya Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang berdosa di siang hari, Allah bentangkan tangannya di waktu malam agar menerima orang-orang yang bertaubat. Di siang hari juga mana orang-orang yang berdosa di malam hari, Allah bentangkan tangannya mana orang-orang yang bertaubat. Ikhwan, taubat. Bukankah Nabi kita membaca istighfar 100 kali? Manusia mulia tanpa dosa, tapi taubatnya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Nah, kalau ini kita tiru ikhwan, subhanallah, enggak ada manfaatnya bid'ah. Yang sunnah saja belum mampu kita kerjakan, mampu istiqamah, komitmen, terus menerus, istimrar, continue. Sudah alim dirimu, soleh dirimu, alhamdulillah. Kenapa enggak kita solehkan istri kita? Oh, udah istri, anak kita. Oh, udah anak, alhamdulillah. Ya, menantu kita. Sudah, kedua orang tua, kedua mertua, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga. Bukankah tadi ada prinsip kuntu khaira ummatin? Apa? Kuntum khaira ummatin dengan cara, saya ulangi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukankah ayat jemaah sering kita hafal, bahkan pernah kita berceramah dengan ayat tersebut? At-Tahrim ayat yang ke-6, qu anfusakum wa ahlikum. Sudah. Ini yang saya ajak ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Semoga dengan kita menyampaikan ini sebagai nasihat ya, atau kita ulang-ulangi, atau yang lalai kembali sadar, yang tidur kembali jaga, yang malas kembali rajin, bahwasanya inilah bekal kita. Apa yang kita perbuat setelah habis beramal, kita berdoa. Apa doa yang sering kita panjatkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa makna Rabbana taqabbal minna? Ya Allah, terimalah dari kami. Apa namanya? Amal saleh. Amal saleh jika tanpa dua hal, al-ikhlas wa al-mutaba'atur rasul atau al-ittiba',
tanpa dua ini mampukah mengangkat tangan lalu mengatakan Rabbana taqabbal minna? Kayaknya enggak pantas kita mengucapkan doa itu. Tapi lagi-lagi doa permintaan. Berdosa kita, bertobat segera. Paham jemaah? Inilah kalau masuk kita ya masalah hati jauh daripada orang-orang yang saleh terdahulu dan disuruh kita untuk mengikuti jejak langkah para sahabat. Bukankah ada hadis yang ma'ruf, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Lanjut, barakallahu fikum jami'an. Jadi ya, niat yang baik tidak akan bisa merubah yang haram jadi boleh atau yang haram menjadi haram. Lalu kemudian niat yang baik semata-mata tidak bisa merubah amal yang bid'ah menjadi sunnah. Ya, masih ada poin yang ke berapa ini jemaah? Yang ketemu yang hukum melafazkan niat. Ketemu ya? Baik. Beliau melanjutkan hafizahullah, niat tempatnya di dalam hati. Ya, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Bukan diucapkan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama ya dalam seluruh amal ibadah seperti taharah, salat, zakat, saum, haji dan seterusnya. Niat kita dalam hati karena tempatnya niat di hati. Lalu kemudian meskipun lisannya mengucapkan sesuatu berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hati, maka yang dihitung, yang dipandang adalah apa yang ada di dalam hati. Ikhwan, ya termasuk cara kita meluruskan niat ini. Bukankah kita harus mempelajari tauhid dengan secara keseluruhan dan mendalam? Contoh untuk mengkikis rasa riya di hati kita. Bukankah nanti Allah katakan bagi orang yang riya, wahai fulan bin fulan, beribadah di muka bumi dengan tujuan akan disanjung, dipuji, silakan pintanya kepada orang yang kau tuju. Enggak bisa. Nah, itu kan hadis ancaman. Bahkan apa yang Nabi katakan ada asyirkul asghar, syirik kecil yang lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Para sahabat kaget, apa asyirkul asghar? Syirik kecil. Apa jawab Nabi? Ar-riya. Riya itu ialah kita berbuat ingin dilihat. Sebagaimana as-sum'ah, kita berbuat ingin didengar. Bagaimana berkumpul kedua-duanya, ar-riya dan sum'ah. Jadi pasang niat ya. Ikhwan wa akhwat, ibu-ibu semuanya yang saya sukai, saya cintai, saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, mohon ya lagi-lagi hati sebagai ya apa namanya raja dia di tubuh kita ini, hati ya atau amal-amal hati sebagai penentu. Amal hati, niat pengaruhnya sangat besar. Bukankah kita akan bertemu dengan hadis nanti insyaallah? Ada orang yang beramal amal surga, tapi di akhir hayatnya dia berbuat dosa besar dan dia dalam neraka tempatnya. A'yadzallah. Dia lihat hadis yang Nabi sampaikan, kata beliau, wahai para sahabat, segera beramal karena akan sampai masanya ada orang di waktu paginya beriman, sorenya kafir, atau sebaliknya sore dia mukmin,
paginya kafir. Dengan satu alasan kata Rasul, yabi'a dinahu, dia menjual agamanya dengan materi dunia yang sangat ringan dan murah. Lihat para qadhi, para mufti, begitu besar ancamannya jika berfatwa, jika memutuskan hukum, ya jika tidak ataupun bukan dari ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alangkah besarnya dosa para saksi, tapi saksi palsu. Nabi sampai mengatakan, ala, ya ketahuilah, ya begitu besar dosa persaksian palsu. Lihat, ada kitab yang ma'ruf namanya apa? Al-Kabair, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Berapa jumlah Al-Kabair yang dihitung oleh Al-Imam Az-Zahabi? Lebih 60 dosa besar. Takut kita, takut. Berbuat zalim di ikhwan ini begitu banyak contohnya. Lalu jangan pernah berbuat. Anak-anak muda umpamanya, lihat. Ada kemarin peristiwa di mana ditabuk oleh abri kan? Gara-gara apa? Anak muda, anak kita ajarkan. Silakan yang buat apa istilah anak muda? Gede kenal pot. Apa nama? Saya enggak pernah muda. Nah, itu. Silakan dibuat, jangan nyalahkan di sini. Dibawa kemana? Sentul. Kan kosong tuh, Pak. Silakan. Yang kedua contoh ikhwan kezaliman. Niat mungkin bagus, mengundang ya makan atau pesta walimahan umpamanya, mengundang orang satu kecamatan Pasar Minggu. Berapa orang? Ada 2 juta. 1 juta aja ya. Bagus, bagus. Pulang dikasih amplop 1 orang 1 juta. Oh, luar biasa kaya. Tapi tutup jalan. Warga yang keluar tidak bisa, mati di tempat. Makanya simpel, kalau kita menutup jalan 2 hal wajib ada. Yang pertama lapor RT RW, yang kedua ada alternatif. Betul nggak? Kalau enggak antum senang, iya, dipuji orang, iya, masuk TV, bahkan terkenal di muka bumi ini. Tapi orang-orang yang terzalim jemaah senyum di mukanya. Kata lisannya. Ini Pak nih. Jangankan perkara kecil, besar, perkara kecil Pak. Kita membeli kelengkeng. Di luarnya kita gini, wah, kenceng, mantap nih. Pulang ke rumah, 3 bijinya yang udah borok. Apa kata antum? Ya, ternyata kita yang jual lo enak, cepat kaya, kaya duduk. Jangan lupa mati duduk. Tahu nggak mati duduk? Rumah sakit. Mati duduk. Kenapa? Kita udah pernah kaya duduk. Kayanya antum dengan cara menipu orang. Kan nggak apa-apa. Siapa yang bilang kan nggak apa-apa? Satu butir yang busuk atau yang sudah mulai rusak masuk ke tengah-tengah, pembeli tak mungkin tahu. Enak. Barang yang sudah kebuang kita poles, cuci, rendam dikit, cat dikit, gak bagus. Lihat para penjual motor second, mobil second umpamanya, pembeli kurang tahu tentang mesin, di luarnya kinclong. Masya Allah bagus, pakai 2 bulan masuk ke bengkel. Berapa Pak? Setengah harga mobil. Allahu Akbar ikhwan. Mana kezaliman. Ya, yang Nabi katakan ittaqul zulma, takutlah hati-hati dengan kezaliman. Az-zulmu zulumatul yaumil qiyamah. Zalim itu nanti kegelapan di hari kiamat. Hati-hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Muadz,
yang Nabi tugaskan untuk mengambil harta zakat. Wahai Mu'adz, iyyaka wa qara'im amwalihim. Wahai Mu'adz, kata Rasul, jangan mengambil harta yang terbaik. Itu para pemungut zakat resmi dari Rasulullah. Kambing pilih yang bagus, yang gemuk, yang masih muda, jangan ambil yang tengah-tengahnya. Kalau engkau ambil yang bagus, wahai Mu'adz, Nabi katakan az-zulmu wattaqi zulma, hati-hati berbuat kezaliman wahai Mu'adz, kata Rasul. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doa orang yang terzalimi atau mazlum tidak ada pembatasnya dia dengan Allah. Hati-hati ikhwan, berbuat ini harus apa? Harus hati-hati. Berbuat baik dengan tetangga, mudah bicara. Datang tamu kita, pesta pora, ya kita ada makanan. Apa salahnya di samping rumah kita diundang lebih awal? Pulang kita dari haji, umrah, safar jauh, ketika begitu banyak hadiah kita umpet, basi berjamur, tetangga lupa. Mana hadis Nabi yang kita pelajari ikhwan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jarahu. Mana? Ini kalau bukan hati yang bersih dan otak yang jernih, sulit terjadi. Dan kita mohon kepada Allah agar berikan akhlak yang mulia, kelembutan hati, bahkan ya hati yang penuh dengan rahmah, asyafaqah, ya riqqah, atau raqiq, lembut dan penyantun. Semoga Allah kabulkan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kemari ikhwan kita lanjutkan bahwasanya sesuatu apa tadi, melafazkan niat bukan termasuk bagian dari apa? Syariat Islam. Itulah bahasa dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz Yazid hafizahullah. Kata beliau, bukan yang dilafazkan, walaupun ia mengucapkan dengan lisannya bersama niat, sedangkan niat belum sampai ke dalam hatinya, maka hal itu tidak mencukupi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin. Berarti apa? Harus ada niat yang masuk di hati. Sehingga apa? Ya, lisan bukan menjadi patokan niat, karena tempatnya niat itu dalam hati. Ingat, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu ialah tempatnya di dalam hati. Kemudian beliau membawakan perkataan para ulama. Lihat ke perkataan Al-Qadhi Abu Zabah Ar-Rabi Sulaiman Ibn Umar Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat, beliau berkata, melafazkan niat di belakang imam. Terjadi banyak. Saya ulang, melafazkan niat di belakang imam bukan perkara yang sunnah, bahkan hukumnya makruh. Ini mana? Makruh, tulis bawahnya makruh. Sudah. Terus, sedangkan jika sampai mengganggu orang lain, ini kan mengangkat suara sholli, yang suara bas, sholli, jemaah mari ya dengan hati yang terbuka, dengan kelemah lembutan kita menyikapi bagi yang masih usolli dengan suara kencang. Ya, artinya dengan suara lirih boleh, enggak juga. Sudah usolli. Apa kata beliau? Sedangkan jika sampai mengganggu orang lain, maka hukumnya haram. Tulis haram. Lalu barang siapa yang mengatakan bahwa melafazkan niat termasuk sunnah, maka ia salah dan tidak halal bagi siapapun tentang berkata ya tentang agama Allah tanpa ilmu. Jadi enggak mungkin dikatakan dia ya usolli itu sunnah. Enggak. Pendapat para ulama iya. Mereka mengatakan untuk menguatkan apa yang dalam hati. Itu pendapat mereka, untuk menguatkan, ya mengokohkan apa yang di dalam hati.
Atau dibalik, apa yang dalam hati diterjemah, apa yang di lisan diterjemahkan dalam hati. Gitu. Ini pendapat para ulama yang kita hormati. Tapi kita telah mengatakan bahwasanya bukan bagian dari sunnah. Lihat apa yang Nabi kerjakan, para sahabat yang begitu banyaknya, para tabi'ut tabi'un yang begitu banyaknya, tidak pernah mengatakan dia talaffuz dengan niat. Selanjutnya, barakallahu fikum, perkataan Abu Abdullah Muhammad bin Qasim At-Tunusi Al-Maliki dari mazhab Al-Maliki berkata, niat termasuk amalan hati dan melafazkan niat adalah bid'ah. Ini perkataan para imam mazhab atau para ulama mazhab, mohon maaf. Lalu kemudian talaffuz, mengucapkan niat, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca nawaitu raf'al hadatsil asghar ketika berwudu, tidak ada. Kemudian beliau tidak pernah membaca nawaitu raf'al hadatsil akbar ketika mandi janabah. Pun juga beliau tidak pernah melafazkan niat ketika nawaitu fardhu zuhri atau usalli fardhu zuhri. Bahkan ketika malam sahur atau mendekati sahur, tidak ada niat nawaitu an asuma ramadhana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Jemaah, mari dengan kelembutan dan kearifan dan kelapang dadaan kita menerima apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Baik, kemudian ikhwan barakallahu fikum jami'an, bahkan beliau pun tidak pernah melafazkan niat, seperti halnya banyak sebagian orang mengerjakannya. Dan seterusnya kita mulai salat atau ketika memulai puasa dan seterusnya. Ada hal yang menarik yang masalah niat ini terjadi di masa Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika beliau mengkisahkan satu kisah. Kata beliau, saya bacakan di sini, wa yuzkar, pernah disebutkan bahwa anna ammiyan min ahli Najd kana fil Masjidil Haram arada an yusalliya salat adh-dhuhri wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illa al-jahr bin niyyah. Ada seorang awam, dia orang Najd, sekarang ialah kota Riyadh, ibu kotanya Saudi Arabia. Dia orang Najd, berangkat umrah atau haji. Berarti dia salat di mana? Masjidil Haram. Ketika dia hendak salat zuhur, tiba-tiba di sampingnya ada orang yang melafazkan niat. Jadi dia baca usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Terus apa lagi itu? Mustaqbil kiblah ma'muman lillahi ta'ala. Ia salat zuhur, terus fardu 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. 5 sekurang-kurang. Saya ulangi apa? Salat niatnya zuhur, lalu namanya zuhur, lalu 4 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum lillahi ta'ala. Sudah? Nah, apa ketika walamma uqimat salatu dhuhri qala ar-rajulu alladhi kana yantiqu bin niyyah. Lalu kata yang dari Najd tadi, di samping dia mengucapkan tadi usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Terusnya di sini katakan Allahumma inni nawaitu an usalli salat adh-dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram. Jadi ya Allah, saya berniat untuk salat apa? Zuhur 4 rakaat di belakang imam Masjidil Haram. Berarti dia panjang yang biasa kita dengar ialah ma'muman. Kalau dia imam, imaman gitu ya. Terus walamma arada an yukabbira, ketika Allah gitu kan. Orang dari Najd tadi, orang awam, dia ngomong, stop, tunggu dulu. Kenapa? Ada yang kurang katanya. Kurang apaan? Kurang ialah tanggal berapa,
hari berapa, bulan apa. Nah ini jemaah ya. Nah, itu subhanallah. Kan memberat-beratkan. Sehingga kita mau berdiri ikhwan, ya. Sudah ada niat. Pertama zuhur, tahu zuhur. Makanya termasuk di antara syurutus shalah mengenal apa? Waktu salat. Zuhur begitu. Ya, bagi yang sudah pikun diingatkan. Lalu kemudian ya sudah jelas menghadap kiblat. Zuhur 4 rakaat. Ditambah lagi dengan apa tadi? Makmumkah atau imam, jelas. Ya, kita datang langsung Allahu Akbar, sudah ada niat. Melafazkan niat itulah apakah di khilaf? Ya khilafnya ada, tapi yang kuat bukan khilafnya, tapi pendapat sebagian para ulama untuk menguatkan apa yang di dalam hati, atau sebaliknya diterjemahkanlah dalam hati apa yang diungkapkan di lisan. Seandainya kita bertanya, jemaah, bagaimana bagi orang yang bisu? Seandainya ada mengatakan tidak sah salat kalau tanpa nawaitu, orang bisu pasti nggak akan pernah sah. Nah, jadi ikhwan ya, mohon saya katakan lagi dengan kelemahan, dengan kelembutan, kelapang dadaan, dan kemudian ya kita semuanya ingin mengenal al-Islam dengan cara yang baik, tentunya dengan beralas atau bersumber kepada kitabillah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu panjang di sini, ya silakan dibaca ulang atau baca di rumah sampai Syekh Hafizahullah membawa hadis yang ma'ruf, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bagian daripada khutbah al-hajah itu. Ini ya ujungnya, yaitu apa? Sebaiknya atau sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan barakallahu fikum jami'an, poin yang terakhir sebelum kita ambil fawaid ataupun faedah-faedah hadis, itu bagian F, yaitu apa? Niat yang ikhlas adalah dasar diterimanya amal. Ini seolah-olah mengulangi kembali. Kenapa begitu banyak ayat atau hadis ini merupakan sumber atau pokok daripada tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata beliau ialah keberadaan niat harus disertai dengan menghilangkan segala keburukan nafsu dan keduniaan. Niat itu harus ikhlas karena Allah semata-mata dalam setiap amal, agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap amal salih mempunyai dua syarat yang tidak akan diterima kecuali dengan kedua hal. Yang pertama ialah niat yang ikhlas dan yang benar. Yang kedua, amalan sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama, bagaimana wujud batin kita, dan yang kedua bagaimana wujud lahir kita. Berarti ada batin kita, niat hati kita, bagaimana memupuk keikhlasan, jauhi sifat ar-riya wa sum'ah, karena dua-duanya berbahaya. Kita ketika Allahu Akbar memperindah bacaan takbir saja karena ada calon mertua, awas. Lihat ketika kita ada kajian yang banyak, yang hadir mungkin ada orang-orang besar dari mulai RI 1, RI 2 sampai RI 7. Kalau hadir, itu bagaimana godaan syaitan, perindah suaramu, permantap ceramahmu, biar getar, gunakan kalimat-kalimat yang memukau. Lagi-lagi hati jemaah. Lihat ketika Allahu Akbar, ketika suara amin datang, syaitan menggoda, bagus bacaan, perpanjang lagi. Nah, mulailah masuk. Bagaimana hati ini melawan keikhlasan yang kita miliki, insyaallah terus melawan itu. Gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya. Awas riya bisa
menghancurkan amal. Nah ya, walaupun berat ya ikhwan, dan terus kita berperang dengan hawa nafsu dan dorongan pujian, dorongan yang namanya apa, sum'ah dan riya. Bahkan yang paling bahaya dari dua ini ialah al-ujub, kagum dengan dirinya. Habis tahajud dia 2 jam, Masya Allah, sajud setiap malam. Langsung paginya apa, status Alhamdulillah, ini malam terasa beda. Nah itu, untuk apa lapor kepada orang? Lihat ikhwan, tujuannya bagus enggak? Memotivasi, bagus enggak tujuannya? Bagus. Tapi masuk syaitan. Kenapa enggak buat aja, sampaikan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Berkata Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, cukup atau tambahkan kata-kata, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa qiyamul lail. Amin. Kalau ya Allah, saya tadi malam ya, lalu siang harinya atau sebelum fajar langsung begitu indah ketika di mimbar Rasulullah. Cerita dia. Lalu orang baca di Facebook, apa lagi? Apa yang dicari ikhwan ketika di Facebook? Komentarnya itu, barakallahu fiik. Apa ujungnya? Izin share ya. Makasih. Jemaah. Makanya keikhlasan itu luar biasa. Dan pernah kita sampaikan di sini ikhwan, hadis yang berat, ringan diungkapkan, berat mengamalkannya. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda. Allah sungguh mencintai hamba apa? 3. At-taqiyyah, orang yang takwa. Yang kedua ialah an-naqiyyah, bersih hati. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang takwa. Yang kedua, bersih hatinya. Yang ketiga, al-khafiyyah. Apa al-khafiyyah? Tidak menampakkan dirinya. Bukan langsung kita pulang ke rumah, berangkat ke Gunung Salak, semedi, uzlah, salah. Atau ada orang berucap begini, jemaah, ya Allah, mohon ampun, astagfirullah, kenapa enggak ke masjid, Pak? Pak jawabannya, takut riya. Kan bagus. Dia menjaga jangan riya. Riya nanti bisa membakar amalnya. Salah juga. Lalu kita wajib ke masjid, iya. Untuk apa hayya 'ala shalah dipanggil? Di rumah adakah tahiyatul bait? Tidak ada. Untuk apa Nabi ajarkan doa berangkat ke masjid? Doa ketika naik ke masjid. Terus apa solusinya? Pertahankan keikhlasan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tepis segala macam bentuk bisikan-bisikan yang bisa membawa pada riya dan sum'ah, bahkan ujub tadi. Makanya kita susunlah qabliyah ba'diyah di rumah. Qiyamul lail silakan di rumah. Sepanjang-panjang khutbah 5 jam kalau kuat. Doa antum angkat begini silakan. Pegal turun dikit. Pegal, silakan. Tapi kan enggak cocok ikhwan. Iya, Jumatan masih jam 11. Langsung sini enggak ada ya. Kebanyakan masjid dia pegang mic. Apa yang dia baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhwan, menzalimi orang ketika ada yang salat, zikir, ada yang doa, baca Quran. Kita kan niatnya bagus, beribadah. Atau jam 10 orang belum pada datang Jumat, langsung setel Om Sudes. Om Sudes, Habibullah Syekh Sudes. Habis Sudes masuk Syekh Bang Musyari. 2 jam habis sudah. Enggak ada contoh ya. Nah tadi ketika orang Jumatan khusyuk, orang dilihat masih sepi, udah pegang mic. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan enak tuh. Gitu.
Lalu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, enak tak? Enak. Lalu baca selawat. Selawat apa? Apa yang dihafal? Naria, ada nar, air ma'iyah, salat badar, habis badar apa? Uhudiyah. Sudah, walaupun dia baca selawat Ibrahimiyah ngangkat suara, hati-hati jemaah. Kan sunnah itu baca selawat Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah iya, sunnah, na'am, hari Jumat, na'am. Tapi ngangkat suara, pakai mic lagi, awas. Jangan ketika dengar ceramah anak tuduh, wah anti selawat. Terus Wahabi, jangan. Ya, kenapa tidak mengikuti tuntunan? Monggo selawat 8 jam, monggo. Sejuta kali silakan. Tapi dia sendirian, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca yang panjang, sepanjang selawat Ibrahimiyah. Silakan. Tapi kalau udah mulai ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mulai salatul. Jangan bawa orang jangan. Paham coba? Kita kan mantan semua nih. Cobalah dengan kehusukan kita, yang sholat, yang berzikir, sujud panjang, biarin. Bahkan ikhwan sangat terlarang di masjid berjamaah. Belum sholat dia masih nunggu. Ada orang, masya Allah, karena hari apa? Malam Jumat dia baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa mik, iya tanpa mik, tapi angkat suara. Jadi mohon dia tahan diri, jangan nafsu, jangan langsung ngebas ataupun ngegaskan. Bagaimana agama Islam ini sempurna ya ikhwan. Ada orang ngomong enggak sempurna, tinggalkan. Tinggalkan. Ambil itu orang jamaah, letakkan di bawah kaki kita, injak perkataannya. Sudah? Jangan dengarkan. Bagaimana praktek para sahabat dahulu? Jangan jangan. Niat yang baik tadi ikhwan, lalu kita berbuat perkara bid'ah. Di mana bid'ahnya? Mengangkat suara lalu mengganggu orang lain. Yang Nabi katakan, jika kalian membaca Quran jangan angkat suara. Karena apa? Di sebelahmu ada yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita alhamdulillah ikhwan, yang berhak mengangkat suara siapa? Hanya muadzin dan imam. Kalau semua makmum datang lalu pegang mic, innallaha malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, mana masjid yang khidmah, suara yang naik ke atas cuma 2, azan dan qamat. Ya, angkat suara hanya imam ketika Allahu Akbar, baca terakhir Assalamualaikum warahmatullah. Selebihnya dirimu baca lirik hanya untukmu. Rasakan ikhwan. Silakan istighfirullah, astagfirullah. Jika tidak, Allah musta'an. Bukan kita salahkan totalitas, tidak. Ikhwan, kita ingin lurus insyaallah, dan pantaslah kita mengangkatkan kedua tangan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, sebelum kita akhir, kita baca al-fawaid. Cukup 3 pertemuan, nanti panjang sekali. Bahkan nanti hadis kedua ini Pak, hadis yang terpanjang. Namanya hadis Jibril, betul? Ya, atau termasuk hadis yang panjang. Dari Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua namanya hadis Jibril. Nah, mari kita baca sebelum ini, ialah ada 17 fawaid
Ya, apa yang dituangkan oleh Ustaz Yazid hafizahullah, kata beliau yang pertama ialah niat termasuk iman. Karena itu termasuk amal hati. Jadi niat kita bagian dari iman. Betapa tidak ya ikhwan, niat mau solat, niat mau zakat, niat mau saum, niat mau umrah, niat mau berziarah kepada kerabat, bahkan silaturahim, niat mau sedekah, itu niat sudah merupakan keimanan. Karena apa? Al-iman dengan tiga komponennya. Ada hati, ada lisan, ada anggota tubuh. Berarti apa? Niat di hati itu bagian dari iman. Nah, ini ungkapan pertama. Yang kedua, wajib bagi setiap muslim mengetahui hukum dan kedudukan amal yang dilakukan, disyariatkan atau tidak, wajib atau sunnah, sebab amal tidak bisa lepas dari niat yang disyariatkan. Ada orang yang saum satu hari atau hari yang sama, ada yang saum sunnah, ada yang saum wajib. Kenapa wajib? Mungkin qada. Ya, lihat ikhwan ketika dia mau dioperasi besok, apa kata dokternya? Ya, jangan makan, Pak. Alangkah bagusnya jika niatkan niat apa? Saum, berpahala dia. Jika dia tidak tanpa niat menahan lapar dan dahaga, ya dapat apa? Lapar dan dahaga. Ya, ini kalau ilah besarnya pengaruh niat. Barakallahu fikum. Lalu kemudian yang ketiga, disyariatkan berniat secara sadar dalam amal-amal ketaatan. Ya, tidak mungkin kita dalam mimpi, hati yang lalai, makanya pasang niat tersebut. Ya, apa ibadah yang besar ikhwan? As-salah. Ya, masuk waktu ya, niat kita ya zuhur sebentar lagi, pasang niat. Lalu kemudian ya amal yang keempat, ya amal tergantung dari niat. Tentang sah atau tidaknya, sempurna atau kurangnya, taat atau maksiatnya, niat lagi-lagi. Yang kelima, niat tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Apa tadi kata orang Arab? Ya, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian yang keenam, melafazkan niat adalah bid'ah. Nah, ini banyak orang yang terbakar nanti apa ya? Kumis nih. Bukan jenggot, bukan enggak ada. Ya, baik. Lalu kemudian yang ketujuh, amal harus sesuai dengan sunnah, sebab ia termasuk syarat diterimanya amal. Lihat tadi orang niatnya bagus, ya untuk apa? Menghajikan kedua orang tua, kedua mertua, kerabat dekatnya, tapi dengan hasil korupsi, hasil merampok, hasil berdagang, tapi menipu orang. Hati-hati. Ya. Lalu kemudian, niat yang baik tidak bisa membuat yang haram menjadi halal, yang mungkar menjadi ma'ruf, yang bid'ah menjadi sunnah. Enggak bisa. Niat dia niat, ia lalu perbuatan dia perbuatan. Tidak akan mungkin niat yang baik, ikhlas, lalu perkara-perkara yang dia perbuat haram menjadi haram. Tidak bisa. Ya haram, ya haram. Ya, bahkan tadi ada hadis yang mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bagus sekali itu hadis. Tadi tidak kita baca ya. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Di halaman 22 kalau enggak salah. Ketika menjelaskan poin yang ke poin C. Ada ya, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Ta'ala itu baik, maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik pula. Dari tidak akan mungkinlah berpahala ya ikhwan harta yang kita infakkan dari hasil yang haram. Ya orang berinfak dengan dana riba, ya buang apa? Buang harta aja, ya enggak ada pahalanya. Sudah, ya ketimbang orang lain manfaatkan, orang lain yang mengambilnya, atau mungkin orang Nasara yang memanfaatkannya, ambil aja, kasih kepada hal-hal yang sifatnya ya umum, ya
fasilitas umum silakan. Kemudian yang ke-9 ialah baiknya tujuan. Baiknya tujuan, baiknya niat tidak bisa menghalalkan dengan segala cara. Tidak mungkin. Jadi bukan hanya karena niat yang baik semuanya dilabrak, tidak bisa. Yang ke-10 ialah wajib berhati-hati dari riya. Lihat, sum'ah, memperdengarkan pada orang lain atau beramal karena dunia, sebab akan menghapus amalan-amalan baik tersebut. Allahu Akbar ikhwan. Ini kita lemah dalam bidang ini. Hati kita masih ingin pujian, sanjungan. Lihat para penggiat di medsos. Ya, kalau udah dia minta yang namanya apa? 3 tadi. Like, share, terus subscribe. Nah, itu. Ya, itu hati-hati ya, hati-hati. Dan kita mohon kepada Allah, mohon keikhlasan. Dan sepanjang hidup kita ingin ikhlas agar diterima oleh Allah. Itu pun kita wajib. Ada syarat yang kedua, beramal sesuai dengan sunnah dan contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum jami'an, poin yang ke-10, manusia senantiasa digoda syaitan sehingga dapat merusak keikhlasan amalnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi kita didatangi oleh syaitan atau jin ketika beliau qiyamul lail. Beliau cekik lehernya sampai itu lisannya si jin menjulur. Kata beliau, terasa basah dan dingin di tanganku. Seandainya saya tidak mengingat dia doa saudaraku Nabi Sulaiman, saya akan ikat di tiang masjid. Saya lepaskan. Kenapa? Kekuasaan yang bisa menguasai jin coba Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu maksudnya. Ya. Bahkan kita ikhwan as-salah, ada satu syaitan yang ada dalam hati kita, namanya apa? Khinzab atau khinzib namanya. Khusus untuk apa? Muwaswis, penggoda. Bahkan kata Nabi, ya, itu syaitan ngomong ke kita, ya fulan, uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah ini. Nah, ingat semuanya ketika sholat. Nah, itu subhanallah ya ikhwan, asyaitan akan mungkin pernah tinggal diam. Dibutuhkan ketinggian tauhid, ya, keikhlasan yang luar biasa. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan tauhid yang lurus dan keikhlasan yang murni. Kemudian yang ke-12, wajib bagi setiap muslim dan muslimah memperhatikan perbaikan hati. Nah, perlu masalahnya kita mengkaji tentang tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Ya, betapa tidak ikhwan, hati sebagai raja bagi tubuh kita ini, dan hati tempatnya niat. Ya, lalu yang ke-13 ialah Allah memberikan ganjaran pahala dari amal-amal hambanya tergantung dari niatnya. Ya, itulah poin yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. 14, barakallahu fikum, hijrah dari negeri syirik atau orang kafir atau negeri kafir ke negeri Islam adalah ibadah yang utama bila diniatkan dia karena mencari wajah Allah, dan wajib hijrah bagi yang tidak dapat melaksanakan ibadah karena Allah. Tentunya bagi orang-orang yang tinggal di negeri kufar, ketidakmampuan menegakkan syariat Allah, sekurang-kurangnya as-salah, az-zakah, as-saum, wal haj, jika terhalang tidak berhak kita tinggal di situ. Ya, tapi hari ini alhamdulillah tidak ada penghalang ya. Iya, masih aman dunia ini alhamdulillah. Ada sebagian tempat ia diancam, dilarang. Ada sebagian tempat, wa'iyadhan billah. Yang ke-15 ialah keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat orang yang pertama mendapatkan pahala besar itu. Ya, adapun kita ikhwan, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah daripada bid'ah, tinggalkan bid'ah lalu menuju kepada sunnah. Bahkan yang tertinggi ialah pindah dari amaliyah sifatnya syirik menuju kepada tauhid. Baik, kemudian ya, ke-16, hijrah tetap berlaku selama musuh-musuh Islam ia diperangi.
Lihat hadis Nabi yang ma'ruf, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang ya, sebab sekarang Mekah telah menjadi Darul Islam, ya, negeri Islam. Allahu a'lam bissawab. Artinya apa? Hijrah dengan makna bukan pindah kita dari Indonesia ke Malaysia. Karena begitu luas makna hijrah, kita pindah dari meninggalkan syirik menuju kepada tauhid. Ya, dari hal-hal yang berbau bid'ah, bahkan bid'ah nyata, tinggalkan. Hijrah kita juga pada yang sunnah yang begitu banyak, ikhwan. Kemudian perkara-perkara yang haram, perkara-perkara syubhat, nanti ada hadisnya insyaallah, tinggalkan. Ya, lalu menuju kepada yang halal. Sungguh begitu banyak, ikhwan, pintu-pintu halal. Alangkah luasnya pintu-pintu ibadah sunnah, alangkah luasnya pintu tauhid. Lalu kenapa kita sibuk dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dan dengan ya hal-hal yang haram? Jangan pernah mengikuti perkataan orang bahwa saja untuk mencari harta, jangankan yang haram katanya. Salah ya. Kebalik ya. Jangankan ya yang halal, atau gimana? Nah, hati-hati itu. Itu ya Allah dengar, ya Allah biar terus. Jangankan yang halal katanya, haram doang susah. Jangan ikhwan, hati-hati. Kalau udah pernah kita ungkapkan istighfar. Begitu banyak pintu-pintu halal. Ibadah ini ikhwan, tadi lihat, zikir saja kalau kita mampu mengikuti sunnah Rasul. Lihat namanya kitab Al-Azkar milik An-Nawawi rahimahullah. Tebal. Yang ada aja zikir pagi petang gitu. Udah hafal, coba alhamdulillah, coba tingkatkan satu level ke atas. Apa? Mengerti lafaz yang kita ungkapkan. Sudah mengerti, paham, coba ia serapi apa makna ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Masuk ke hati kita, subhanallah. Alangkah ia dalam, lezat, indah, manis, dan masuk ke relung hati yang dalam ini jemaah. Lalu kita kerdil di hadapan Allah, enggak ada artinya. Lalu ketika kita tahu Allah itu maha segala-galanya, lihatlah nama-nama Allah yang indah. Lalu ya begitu besarnya sifat-sifat Allah yang semuanya maha tinggi. Kita kerdil. Dari sisi mana kita mau masuk? Orang yang berbuat dosa, serulah ya Ghaffar, Allah yang maha pengampun. Allah yang berikan rezeki, ada kalimat ya Razzaq. Ini. Jadi kerdil kita ikhwan, dan hampir setiap doa itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika selesai Nabi Allah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lihat as-sami' al-alim wa tub alaina innaka antat tawwab ar-rahim. 4 nama Allah langsung. Bahkan ikhwan, dalam bacaan ayat Al-Kursi sebesar-besarnya ayat ada 4 nama Allah. Awalnya 2, Allahu la, bahkan 5 nama Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, dan ujungnya wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyu al-azim. 5 nama Allah. Bahkan ketika kita takbir Allahu akbar, lalu ketika lihat subhana rabbiyal azim wa bihamdi azim, ketika kita apa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, aku pun memujinya. Ruku, maha suci Allah yang maha besar, maha perkasa, aku pun memuji. Enggak habis-habis ya. Terus berzikir, terus yang namanya mengingat Allah. Ada hal-hal yang kejadian ya, hujan, kita baca doa, reda hujan, ini musim hujan, berdoa. Mana yang ahli zikir, mana ingin yang ahli zikir, ingin menjadi ahli zikir, ikuti zikir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai patah urat leher kita. Orang berzikir bergoyang.
Kalau udah dia jatuh, sampai tuh. Sampai apa? Enggak tahu. Semakin goyang dia langsung cok jatuh, sampailah dia pingsan. La ilaha illallah ya Allah. Di masjid. Mari kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu kita mendapatkan karunia Allah setelah mendapatkan ilmu bermanfaat. Lalu ada al-amal salih. Dapat dua ini, mohon kepada Allah dengan sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu ditambah dengan doa lagi, wasiatnya Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal agar dibaca boleh dua, sebelum atau setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lalu ikhwan, bacalah zikir ba'da salah yang telah kita hafal, dan jangan tinggalkan kalau bisa, dan mohon kepada Allah kemudahan membaca zikir pagi petang. Di samping dengan zikir-zikir yang sifatnya mutlak atau zikir ketika datang sesuatu, hujan turun, reda hujan, silakan baca. Atau lihat orang yang cacat, mendengar petir umpamanya, di malam hari ayam yang berkokok dan anjing yang melonglok, ada doa. Kenapa enggak lebih sibuk mencari, menghafal, mengamalkannya, mengerti kita? Lalu mohonlah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik. Cukup Pak ya, barakallahu fiik, sudah habis. Dan juga habis juga bahan. Semoga ada manfaatnya, barakallahu fikum jami'an. Di 3 pertemuan mohon ya ada tambahan ilmu, dan yang punya buku dibaca ulang di rumah, yang belum punya beli segera, tidak mahal ikhwan. Wallahi manfaat besar bagi antum fid dunya wal seandainya antum tidak baca, antum seandainya, tapi jangan terajak, jangan ada di sini bawa kitab ya. Ada yang lihat dari anak cucu kita, masya Allah, abah, kakek ya rajin. Lalu kita sampai di masjid buka buku, nyender Pak, langsung praktek huruf kha. Itu lebih baik daripada kita nggak ada kitab. Mohon maaf, karena ada kesungguhan, ada kesungguhan dan serius. Makanya kita nggak muluk-muluk dengan Pak Andi. Buku yang sangat familiar, sangat terkenal, Arba'in Nawawi, bahkan ditulis oleh ustaz kita ini berbahasa Indo. Dan kita ngaji pelan, tidak mengambil langsung satu hadis 10 halaman, enggak. Bahkan kalau bisa pekan 4 Pak ya, adakan ujian, mau. Wah, ini berat lagi. Jangan Ustaz. Banyak majelis orang ngomong Ustaz jangan ujian, kita masih diuji oleh Allah dengan Covid ini. Ya udah, jangan ujian. Ujian lisan nanti 2 pekan ke depan ini, berarti ada 15 hari. Kita bisa hafal enggak nanti hadis pertama? Kalau udah insya Allah komitmen, lalu hafal kita. Coba sama istri kita di store, atau sebaliknya anak-anak kita, khairun lebih baik daripada kita sibuk dengan dunia internet, sipulan buaya. Untuk apa? Pengacau banyak jemaah. Untuk menjauhkan dari qala Allah, qala Rasul, orang agar jauh dari 2 pusaka ini, 2 wahyu ini, 2 warisan Rasul ini. Begitu banyak. Walaupun ngomongnya berfirman Allah, bersabda Rasul, tapi ketika mengartikannya, memahaminya, mengambil hukum-hukumnya, dia katakan menurut hemat saya. Jemaah, kita masih mengatakan, berkata Ibnu Umar, berkata An-Nawawi, berkata As-Suyuti, Ibnu Hajar, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Thawri. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Jika ada yang mau diskusi, kita sampai jam 11. 2 jam sudah panjang ya. Barakallahu fikum jami'an. Silakan Bapak, Pak Haji.
Al-Maik. Oh, silakan Pak. Nyambung. Barakallahu fikum. Bismillah. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah. Nah. Iya. Orang. Iya, dari harta riba, Pak. Iya, iya. Baik, jazakallah khairan. Ini perkara sulit ya. Mungkin bisa saya jawab setengahnya, Pak. Nah, itu. Bagi yang membangunkan dari hasil yang haram tersebut tidak mendapatkan pahala. Karena tadi harus dua ya. Pertama ialah ikhlas. Mungkin dia ikhlas, tapi dari hasil yang tidak baik. Sedangkan ayat Nabi kita mengatakan Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, yang terima yang baik. Lalu yang salat, ini pertanyaan. Mohon ya kalau keliru luruskan saya. Bagi yang tidak salat, kan dia tidak dituntut untuk mengetahui siapa yang bangun dari uang apa. Dengan kata lain, dia sholat itu sah. Apalagi kita dengan dia rukunnya, dengan surutnya. Ya, tidak ada yang membuat dia batal ibadahnya, berkurang pahalanya. Ya, walaupun dari hasil yang tidak baik. Yang terutama bagi pembangun ataupun wakif, donatur umpamanya, mana ada pahalanya ikhwan dari hasil yang haram? Sia-sia. Wa illa ikhwan begini. Untuk apa kita berdoa setiap paginya? Merupakan zikir pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman. Nah, apa yang kedua? Rezeki yang baik. Sehingga apa terjadi ikhwan? Rezeki yang baik itu kita kenal itu baik jika ada ilmu. Nggak ada ilmu ya tabrak terus. Yang ada ilmu saja dia tabrak. Nah, ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi mulailah kita ikhwan ya banyak berpikir. Subhanallah, begitu ya mudah agama ini. Kenapa dipersulit? Untuk mendapatkan ketenangan berzikir, pelajari zikir, terus kaifiyahnya, perbaiki hati. Tentunya kita paham. Udah. Kenapa harus pakai grup, pakai kelompok berdiri, bahkan ada gendaknya yang goyang-goyang jatuh pingsan itu subhanallah ya. Loh, apa nggak stres nanti ini? Awas. Justru mereka mengatakan kalau dia jatuh pingsan sampai apa gitu. Nah, itu. Jadi itu Pak caranya. Semoga saya tidak keliru. Saya pun keliru, saya mohon maaf. Bagi pendengar ya, luruskan saya nanti. Barakallahu fikum. Dan bisa ditanyakan kepada nanti Ustaz siapa? Habib Salim Muhdar hafizahullah. Fadl Pak sebelum jam 11. Barakallahu fikum. Silakan Pak Haji. Itu dia.
Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan suaranya terdengar pakai mic, ya kan? Gimana kalau seandainya Syekh Sudais, nah kan habis istawu kan, istaqimu wa'tadilu kan gitu kan, yang pernah umrah itu haji kan seru Pak. Lalu salli, bagaimana? Itu kan menggema itu, kan lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Di sini nggak seberapa, nawaitu usolli nggak seberapa. Kalau di Mekah itu Pak, satu kalimat. Tadi kembali kepada keterangan dari Syekh Hafizahullah, tidak ada sunnahnya melafazkan niat. Yang kemudian jika dia mengangkat suara, hukumnya makruh. Ketika dia mengganggu orang sekitarnya, kenapa? Mengganggu orang lain di luar salat. Konteksnya ya di luar salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengangkat suara ketika di masjid atau di mananya engkau angkat suara, yang lain ada yang yunaji rabbahu, ada orang yang bermunajat kepada Allah. Amal pribadi, amal individu untuk sendirian, kenapa angkat suara? Pertanyaan. Awas, ada sujud, niatmu apa? Oh, kan mengajarkan. Gak mungkinlah orang menunggu qomat mengajarkan. Oh, anak ingin ngajar, fadal ba'da salat pegang mic. Jangan begitu. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, beliau boleh zikir keras ba'da salat hanya beberapa saat untuk mengajarkan para jemaah. Paham itu Pak? Arti kan habis astagfirullah, imam boleh mengangkat suara. Untuk apa? Mengajarkan makmum. Hanya sementara. Jika telah bisa, tinggalkan. Praktek kita sampai mati. Ini jemaah. Zikir jama'i dengan menangis, histeris, bahkan khusyuknya. Bisa, iya. Coba sendirian. Yang Nabi katakan, ialah laki-laki yang berzikir ketika dalam kesepian, bisa dia menangis. Kalau enggak kekuatan akidah, kekuatan kita bagaimana dekatnya ajal, atau bagaimana dahsyatnya alam barzakh, mengerikannya as-sirat. Berarti apa? Keimanan tentang arkanul iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini yang banyak digandengkan oleh ayat dan hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil, sering digandengkan oleh Allah dan Rasulnya. Iman dengan rukun yang iman pertama dan yang kelima. Begitu banyak, lihat hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jarahu, atau falyakul khairan aw liyasmut. Fadhal akhi. Jadi begitu Pak ya. Jadi imam hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tinggalkan, karena niat itu tempatnya dalam hati, ya, karena bukan dilafazkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an dari ummahat ya. Bolehkah berzikir dengan memejamkan mata? Misalnya zikir pagi, kenapa dipejamkan? Itu ya. Kalau bolehkah? Boleh, hukumnya boleh ya, karena enggak ada larangan kita membaca ya. Tapi kalau menjam terus bahaya ya, untuk bisa ngantuk gitu ya. Nah, ya bisa ngelantur ya. Tanya boleh, karena enggak ada larangan. Adakah syarat berzikir harus melek? Enggak. Gitu kan? Kalau ya kadang-kadang kita begini, ada ungkapan, kalau makin merem makin khusyuk membayangkan, enggak juga.
Buktinya apa? Makruh kita ketika salat memejamkan mata. Bahkan tidak boleh mendongak. Apa yang tepat? Melihat tempat sujud. Nah, berarti melihat. Sedangkan as-salah zikir. Apa ayatnya? Aqimis salata li dzikri. Bisa paham ya? Berzikir pada umumnya ia boleh merem. Adapun ketika salat ia tidak dianjurkan, bahkan hukumnya besar makruh. Yang tepat ialah buka dan ini. Makanya dapat kita ada sutra, janganlah yang namanya apa bergambar-gambar, berwarna-warni, berlebih bisa mengurangi khusyukan kita. Suara yang bising juga harus kita hindarkan. Ikhwan, ya, untuk mendapat khusyukan ini berat, mudah bicara. Wallah, mudah bicara. Kenapa? Allah yang mengatakan, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat, khusyuk itu berat. Betapa tidak ikhwan? Tergantung sibuk atau tidak sibuknya kita di luar salat. Subuh sampai ke zuhur 6 jam atau 5 jam. 5 jam datang. Nah, tergantung kesibukan kita dari mulai jam 6 sampai jam 12. Sibuk tentang apa? Dunia kah? Bisnis kah? Pulus kah? Mau libur kemana ini akhir tahun? Sudah? Anakkah? Dengan seabrek masalahnya. Sekolah daring kena udah otak capek berdering terus. Daring berdering. Hutang sana, hutang sini. Yang punya hutang juga kabut hutang langgang. Kita yang ngutangin piutang, nagih, kita ditentang. Banyak masalah dunia ini, Pak. Ketika masuk Allahu Akbar, ingat semua. Al-khinzib, satu khusus, ya syaitan, penggoda bagi orang salat, kata Rasulullah, Pak. Wahai si fulan, kata si khinzib, uzkur kada, ingat ini, ingat ini, ingat. Apa yang kita perlukan kalau bukan ya pengetahuan yang banyak, tidak sibuk dengan dunia ketika sebelum salat. Ketika masuk salat itu pun berperang kita dengan riya, sum'a wal 'ujub wa taswis asy-syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada bab khusus ikhwan namanya bab menggapai kekhusyukan. Berat ngamalkan, mudah mengomongkannya, mudah bicara. Dari itu para sahabat enggak ada yang banyak bicara. Zaman hidupnya Rasul, satu orang yang berbicara, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bicara hukum, ceramah, pidato. Yang lainnya sami'na, itu yang masya Allah. Enggak ada yang. Semuanya amal, ilmu, berjihad, infak, sedekah, enggak ada bandingnya. Sebaik-baik zaman Nabi katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman manusia itulah zaman aku. Ada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali bisa disimpan nanti kepada Al-Ustaz Al-Habib, tanyakan kembali. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak cocok, kata-kata yang tidak baik, saya mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan jazaa atas perhatiannya. Dan saya harapkan kepada teman-teman yang punya kitab, silakan dia dalam waktu 2 pekan ke depan kita murojaah, persiapan untuk memasuki hadis yang kedua, hadis yang panjang dan hadis yang mencakup semua ya tentang al-Islam. Ada rukun Islam, rukun iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Mari ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Dan juga saya berharap bukan pemaksaan, bukan yang namanya ya tekanan, tapi hanya anjuran. Semoga ada manfaatnya. Silakan yang belum punya ada buku atau belum punya buku, silakan dicari atau dibeli atau apapun, yang penting ada. Taib. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.